Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi dengan kesehatan yang Allah senantiasa berikan, kita terus dapat meningkatkan ketakwaan, keimanan dan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik pada kita sekalian. Allahumma amin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita kembali setiap malam Senin untuk pengawasan yang nanti akan keliling di masjid-masjid yang ada di Padukuhan Warak. Kali ini giliran Masjid Al-Hadi Duren untuk kita kaji bersama ilmu-ilmu penting dan mudah-mudahan semakin meningkatkan ketakwaan kita dan semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Di kesempatan terakhir malam Senin terakhir dibahas apa? Rumah yang seperti kuburan. Rumah seperti kuburan. Itu artinya rumah yang di dalamnya wonten sholat, di dalamnya tidak ada ibadah, di dalamnya tidak ada zikir, di dalamnya kosong dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui seperti itu, Bapak Ibu sekalian, penting kiranya kita terus menjaga ibadah kita walaupun kita menjadi orang yang terasing di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, la tazalu ta'ifatum min ummati qawwamatan ala amrillah la yadurruha man khalafaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah umatku nanti itu ada orang-orang ta'ifah, sekelompok orang. Sekelompok orang itu artinya sedikit. Ya, sekelompok orang itu artinya sedikit. Itu akan qawwamatan ala amrillah, akan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadurruha man khalafaha. Kalau ada yang menyelisihi, melanggar aturan-aturan Allah tadi, dia tidak terpengaruh. Artinya dia terus mengikuti kebenaran, terus mengikuti apa yang ditentukan dalam Al-Quran dan apa yang diturunkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang seperti ini akan tetap terus ada.
Mungkin tiang wara sakniki malah jadi orang asing. Kalau kita keluar yang ibu-ibu yang jilbabnya gede ya cuma saking wara. Pergi ke panggang ya jilbabnya koyo ngono ya wis iso ditebak. Iki saking wara. Nanti bapak-bapak juga demikian. Kadang kita agak beda dengan yang lainnya, namun yang kita beda di sini karena kita berusaha mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ngaji, terus nambah ilmu, terus kaji. Sing ibu-ibu, bapak-bapak sing iso Quran sinau Iqra. Iqra-nya pun munggah. Iqra-nya pun munggah. Munggah terus apa tetap terus ajek terus? Bapak-bapak nambah apa kurang? Kalau kurang berarti wis Iqra telu, mudun Iqra siji. Mboten wonten nggih? Pokoknya ngaji terus meskipun wis tuwa wis sepuh ya isone ilmune ya cuma sampai Iqra telu ya sudah ya, yang penting sudah usaha karena Allah nanti menghitung usaha bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya ngaji Quran juga demikian, betulkan bacaan, betulkan tajwidnya, betulkan yang dulu pernah dihafal. Contoh misalnya sering salah ya, surat An-Nas harusnya dibaca Malikin Nas, kadang dibaca Maliki Dawa, Malikin Nas karena ngikut surat Al-Fatihah. Padahal surat An-Nas itu pendek, surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, beda, nggak bisa sama. Maka terus perbaiki terus. Walaupun kita nanti jadi orang yang aneh, orang yang asing, namun anehnya, asingnya itu karena mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang sedikit tadi, Ta'ifah itu golongan yang sedikit, bukan satu dusun, bukan satu kecamatan. Orang-orang yang sedikit yang mau ngaji, nambah ilmu terus, mau memperbaiki diri. Kalau dulu itu biasanya ninggal ke sholat, akhirnya rajin sholat. Saniki sholatnya pripun? Pun tertib, rutin dibanding 10 tahun yang lalu. 5 tahun. 5 tahun ini piye? Bolong-bolong. Untung ora blong. Blong yo parah. Ya, diperbaiki terus ibadahnya tadi. Ibu-ibu yang masih belum bisa nutup aurat, sakniki sudah ada gamis. Sudah ada jilbab gratis. Orang tahu bayar kan? Apa tahu tuku? Saiki jilbabnya wis pira? Gamis? Bapak malah ora ono lho. Kokone kurang. Mbok sekali-kali ki nyumbang lho. Sing penting jilbabe iki ora dijahit meneh. Jadikan wingi ki ono sing jahit jilbab itu jadi katok lho. Ya Allah. Karena jilbabnya jilbab gede. Bojone sing nganggo katok tadi. Itu ada berita kayak gitu. Kalau ibu mboten nggih, jilbabnya dipakai untuk nutup aurat. Misalnya arep jagung ya nganggo jilbab, atau urusan di luar juga nganggo jilbab. Mau pergi negal juga nganggo jilbab. Pokoknya setiap di luar rumah seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat
untuk menambah iman kita itu ada kiat-kiat. Sekarang kita bahas hal-hal yang menambah iman. Iman kita itu sifatnya ada dua. Jadi sifatnya ada dua. Kata para ulama, disebutkan dalam kitab-kitab akidah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman iso nambah, bisa bertambah, bisa kurang, bisa berkurang. Iman itu bisa nambah terus, namun kadang-kadang imannya bisa turun, imannya bisa berkurang. Imannya itu sifatnya fluktuatif, artinya punya grafik munggah medun. Jarang ada yang ajab terus imannya. Kira-kira pas musim hujan kayak gini, imannya tetap ajab apa turun? Kurang lah? Kurang. Arak ngaji, wah kok keudanan, kok gamisku kepiye, ingin kok rusak, ya pertimbangannya oke. Nanti mau keluar punya masalah-masalah lagi, nimbangnya itu banyak sekali. Kalau nggak ngaji, maka imannya itu semakin berkurang. Kalau kita itu ngaji nambah ilmu, iman akan bertambah. Maka kata para ulama, mereka simpulkan juga, saking ayat Quran lan hadis, iman itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ibadah, dengan kita itu melakukan ketaatan, dan iman itu berkurang kalau kita melakukan maksiat. Jadi kalau semakin rajin sholat terus, imannya akan nambah. Namun satu kali misalnya meninggalkan sholat, imannya itu akan anjlok, imannya itu akan berkurang. Nah sekarang bagaimana iman kita bisa terjaga? Kita bisa istiqomah, atau kita lakukan kiat-kiat biar iman tadi bertambah. Yang jelas, yang jadi modal yang paling utama iman itu bisa bertambah dengan thalabul ilmi. Ayo kita ngaji, hadir di majelis seperti ini. Majelis seperti ini kata para ulama disebut dengan taman-taman surga. Kira-kira pas ngaji tenang apa pas lihat TV baru tenang? Pas ngaji ini itu tenang, atau pas pulang ke rumah delok TV, sinetron, berita? Mana yang kira-kira mendapat yang ketenangan yang hakiki? Yang paling tenang yang mana? Ngaji. Itu enggak diganggu siapa-siapa loh. Dan yang ada ketika kita itu ngaji, itu cuma makhluk-makhluk yang soleh, sampai malaikat juga ikut hadir di tengah-tengah kita. Sekarang ini malaikat ada yang hadir, namun nggak usah nebak malaikatnya duduk di mana. Apa cerah Pak Mugi misalnya, apa cerah Pak Aman misalnya, ya nggak perlu cari tahu. Yang jelas malaikat itu ada di taman-taman surga, ada di majelis ilmu semacam ini. Jadi dia akan memberikan rahmat. Kalau malaikat itu ada tengah-tengah kita, berarti kebaikannya makin banyak. Sebaliknya kalau malaikat itu jauh dari kita, berarti berkah ikut hilang dan musibah semakin banyak. Contoh yang membuat malaikat itu jauh. Kalau dulu seringnya warga-wara, mohon maaf, ada yang memelihara kiri, anjing. Nggih, dulu kan sering nggih. Saniki wonten apa mboten? Tetep wis ditembak Sukoro dulu. Iya tak? Sudah habis kayaknya itu sekitar sini. Itu yang beri senapannya itu saking pesantren loh. Soalnya sing jaluk ya Sukoro. Pokoknya saya minta ya tadi tembak
untuk nembak kiri, termasuk juga punya dia sendiri kayaknya. Akhirnya habis semuanya, ya, bersih. Karena memang kalau orang memelihara anjing gitu, yang muslim ngingu anjing itu berkah akan hilang dari rumah. Yang pertama, malaikat nggak mau masuk. Malaikat nggak mau masuk dalam rumah. Mendingan dengan kucing. Kalau kucing itu binatang yang disayangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau dengan anjing itu malah membuat malaikat menjauh dari rumah. Di samping itu kalau siapa yang ngingu anjing tadi, pahalanya berkurang 1 hari 1 kirot. Pahalanya berkurang 1 hari 1 kirot. Walaupun 1 kirot ini kata para ulama ukuran yang sedikit, namun coba bayangkan setahun ngingu anjing tadi, akhirnya kurang terus, akhirnya pahalanya entek, habis. Jadi orang yang bangkrut. Belum pernah lihat orang yang bangkrut, Di Duren ada orang yang bangkrut? Nabi ada. Ya orang saat diomongi saiki nih, iki anak ngaji. Orang yang bangkrut itu pernah ditanyakan pada para sahabat, mereka katakan orang yang nggak punya duit, hartanya ludes habis. Namun yang dijawab oleh Kanjeng Nabi, yang bangkrut atau disebut muflis itu yang kebaikannya itu habis. Kalau tadi pelihara anjing kebaikannya berkurang terus. Ada yang kebaikannya berkurang karena zolimi orang lain. Contoh bentuk zolimi, rasani wong terus ngegosip, entah itu bojone dhewe digosipin. Ada nggak yang ngegosipin bojone dhewe? Ada, wadah. Dia cerita tentang suami ngumpul-ngumpul di PAUD, di TK, wah bojoku terkenal pelit, super pelit. Ini berarti rasanya bojone dhewe. Ini namanya menggibah suaminya sendiri. Nggak boleh. Kalau memang ada yang tidak disukai dari suami, terus ngapain kalau suami pelit? Kalau bojone pelit ya? Apa? Nyolong. Ini tak ulang apa? Kalau ada kebutuhan yang kurang karena suaminya super pelit, maka boleh ambil uang di dompet secukupnya. Nah, niku lho Bapak-bapak. Ojo pelit-pelit. Namun secukupnya tadi gimana? Kalau yang dibutuhkan itu 100.000, berarti nggak boleh ambil 200, 300. Kalau lebih dari 100 namanya nyolong. Bojone iso dilaporkan polisi. Jadi ini mengajarkan suami itu beri nafkah dengan baik, jangan jadi suami yang pelit. Bojone pelit apa loyal? Sedengar. Oh berarti kadang pelit, kadang loyal, kadang gini, kadang orang. Ya, namun perlu ibu-ibu pahami, kadang suami itu ngatur-ngatur istri, karena ada yang sebenarnya orang perlu. Anting itu ada berapa anting? Sepasang toh? Antingnya saja di lemari ada yang nggak dipakai, nganggur. Gelangnya kata, cincinnya kata. Kadang gantian, nanti engkau ngaji tablik akbar nganggo cincin iki, sesok ngaji malam Kamis ganti meneh, engkau mantan ganti meneh. Berarti wis telu. Kadang suami butuh ngatur seperti itu. Ini wis cukup. Nggih.
wes cukup, nggak perlu ditambah. Ini bukan pelit, namun suami punya tugas untuk mengatur keuangan yang ada di rumah semacam tadi. Intinya kita balik tadi, kalau kita berada dalam majelis ilmu, selain iman kita bertambah, malaikat ada di majelis ini. Beda dengan orang yang memelihara anjing, setiap harinya pahalanya iso berkurang. Satu kirot, hitungannya per hari. Makin lama jadi orang yang bangkrut. Jadi jangan sampai jadi orang yang bangkrut seperti ini karena kebaikannya diambil terus. Entah karena kesalahan melihara anjing tadi, entah kalau dia itu rasani wong sampai menzolimi orang lain. Sama juga, ini kalau ingatkan sekalian, yang bisa membuat amalan kebaikan itu berkurang nanti pada hari kiamat. Ini kalau nggak serius nyaur utang, nggak serius nyaur utang, padahal mampu. Nanti pada hari kiamat yang digunakan untuk nyaur utang itu nggak ada lagi rupiah, nggak ada lagi uang, la dirham wala dinar, tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Yang ada ini sama seperti ini, kebaikannya diambil untuk nyaur utang. Ini utangnya sekian, dipakai untuk nyaur, belum juga diambil lagi terus, belum juga lunas, diambil terus, belum juga lunas, sampai nantinya kebaikannya habis. Masya Allah, iya. Kalau kebaikannya sudah habis, pripun untuk lunasi? Untuk nyaur gimana? Kok guru meneng iki? Katanya ada masalah. Terus bingung. Kalau kebaikannya habis, ini yang minjami utang, dia transfer dosanya ke kita yang punya utangan. Jadi dosa kita numpuk terus, jadinya minus. Jadi orang yang super bangkrut itu diantara contohnya orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Berarti biar nggak jadi orang yang bangkrut gimana? Orang ngingu anjing, terus orang zolimi wong liya, orang rasani wong, terus apa lagi? Utangnya dibereskan. Kalau bisa nggak punya utang, Allahumma amin. Kalau bisa nggak punya utang, walaupun sak rupiah loh, mendingan pinjamin orang daripada duwe utang. Ini solusinya. Berarti orang-orang yang bisa bangkrut itu yang tadi ngingu anjing, terus zolimi orang lain, terus rasani wong, ngegosip alias gibah, terus orang yang mampu lunasi utang gak mau lunasi utangnya. Ini nanti akan diambil dari kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Nah, nikus yang pertama tadi, untuk nambah iman kalau kita itu mau ngaji terus, imannya insya Allah aja. Makanya kalau banyak kajian di pesantren, nggak usah komentar, pokoknya ngaji terus. Saya ingin ngaji malam Kamis, terus malam Sabtu, malam Minggu ibu-ibu sepuh, malam Senin, malam Selasa, Bapak Minggu pagi. Yuk kalau bisa sampai 20 kali lah seminggu rapopo. Ya. Kapan-kapan saya berhentikan jadwal semua di Jogja, pindah ke gunung. Saya medun terus. Ya biar di rumah saja. Ya orang minta jadwal terus. Ya kadang ya minta jadwal itu saking Jakarta. Sesuk arep ning Surabaya. Arep tak boyong jamaah tapi
kayak ketoknya pesawatnya orang muat. Iya, kepiharak melo apa piye? Ini yang ke Surabaya itu yang kemarin datang ke sini loh. Yang ngasih paket 100.000 itu, harga 100.000 sak paket gede itu, pakai tas besar itu. Saya nyaur utang. Kemarin ditagih langsung, Ustaz, kami sudah datang di sini, go sembako, mbok diberi jadwal. Aduh, tak pikir-pikir, iya ya wingi wis 100.000 berapa paket itu? 1.300 paket loh. Ya, makanya langsung iya Bu. Kalau nggak kasih sembako mungkin saya nggak ngisi. Alhamdulillah di Islam sembako. Ya, kata toh? Iya toh? Iya, mudah-mudahan bisa dikasih lagi. Nah, itu untuk perkembangan nanti ke depannya, maka ada hubungan-hubungan semacam tadi. Yang kedua, yang terakhir, untuk nambah iman. Ajak dalam ibadah walaupun dengan jumlah yang sedikit. Ajak ibadah walaupun jumlahnya sedikit. Kata Nabi SAW saking hadis Aisyah, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dawam, yang dilakukan terus menerus, ajak terus, walaupun jumlahnya itu sedikit. Kalau sholat wajib wis jelas. Berapa rakaat sedina? 17 rakaat nggih. Nah, itu nggak bisa ditawar-tawar. Nggak ada diskon kecuali nanti kalau safar. Nih, kalau safar baru nanti ada potongan, sholat zuhur jadi kalih rakaat, ngasar jadi kalih rakaat, ngisa jadi kalih rakaat. Namun aslinya 17 rakaat dalam sehari. Nah, ini yang ditambah, yang dimaksud jaga ajak ibadah untuk sholat sunnah. Contoh sholat sunnah apa? Sholat sunnah rawatib. Ada berapa rakaat dalam sehari rawatib? Rawatib berapa? 12. Sebelum subuh pinten rakaat? Kalih. Seurunge zuhur sekawan rakaat. Bar zuhur kalih rakaat. Bar maghrib kalih rakaat. Bar isya kalih rakaat. Itu rawatib. Terus liyane tahiyatul masjid. Terus sholat duha. Terus sholat tahajud. Terus sholat witir. Witir itu pinten rakaat? Yang penting ganjil. Setunggal rakaat, 3 rakaat, yang salah rakaat. Nggih, sepenting rakaat sing ganjil. Terus ada sholat sunnah wudu. Niki sholat sunnah. Contoh misalnya pingin jaga amalan niku ajek nggih. Setiap malam sebelum subuh. Saat niki subuh jam pinten? 4.20. Iya, 4.20 nggih. Nah, maka jam sekawan itu masih boleh sholat tahajud. Bangun, lakukan sholat kalih rakaat. Tutup witir sak rakaat. Nggih, bangun kerjakan sholat tahajud kalih rakaat. Tutup witir sak rakaat. Ini dijaga ajak terus lebih baik daripada langsung 11 namun setelah itu mandek, besok nggak lagi sholat tahajud. Mendingan sedikit namun dilakukan ajak terus. Dan untuk jaga keistimewaan seperti ini berat. Makanya disarankan pada bapak ibu-ibu kalau amalan sunnah bagusnya dilakukan ajak. Mampunya berapa? Sholat duha juga demikian, minimalnya kalih rakaat. Lakukan sholat duha terus pagi-pagi. Kalau sekarang itu sholat duha jam 6 itu sudah boleh sholat duha.
sampai jam sebelum zuhur itu kurang dari 15 menit. 15 menit sebelum zuhur itu wis rampung. Mau lakukan kali rakaat ya alasan, melakukan sekawan rakaat ya boleh, mau lakukan lebih daripada itu boleh. Yang penting aja. Maka ngaji juga demikian. Kalau nggak mampu ikut kajian di Darussolihin itu seluruh kajian, yang mending ada yang diikuti aja terus. Misalnya sinau Quran kali Iqra. Yang penting bacaan Qurannya betul dulu. Tambah hafalan-hafalan. Ada juga hafalan doa. Doa ini wis tekan nomor 23 ya. Yang paling dihafal doa nomor pira? Nomor kali. Coba nomor kali apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'zami wal makruh. Kok kuwi terus yang dihafal? Doa untuk nyaur utang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'zami wal makruh. Ya mendingan itu dihafal. Ajak terus dungane. Ya bar salat Allahumma inni a'udzubika minal ma'zami wal makruh. Bar salat tahajud Allahumma inni a'udzubika minal ma'zami wal makruh. Antara azan kali iqamah Allahumma inni a'udzubika minal ma'zami wal makruh. Berarti wis lunas. Ya ora disaur ya ora lunas. Ya, jadi amalan sepenting ajak dijaga terus istiqomah sampai nantinya maut menjemput kita. Jadi kesimpulannya untuk malam hari ini, untuk jaga keistiqomahan kalian, nambah iman. Yang pertama ngaji terus, yang kedua jaga amalan ajak walaupun jumlahnya sedikit. Dua ini dijaga, mungkin-mungkin imannya bertambah dan mungkin kita terus istiqomah. Allahumma amin. Ini kemauan. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan, dipersilahkan. Mantan ibu-ibu? Oke, monggo. Yang makir. Lamanya sudah hampir 1 tahun misalnya, tapi orang tua saya itu tidak pernah menanyakan terus saya itu bagaimana, misalnya belum bisa menyarukan kalau dilakukan saja atau harus menyarukan sama mereka sendiri. Berarti utangnya kali yang sepuh. Kalau ya misalnya yang tiang sepuh utang kali jenengan, maka baiknya nggak ditagih. Ya, jadi ini bapak Simbo itu pinjam ya sekian 100, 200. Ini baiknya nggak ditagih. Nabi SAW itu katakan anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu itu jadi milik bapakmu. Engkau dan hartamu itu jadi milik bapakmu. Jadi hak orang tua lebih tinggi. Dia kalau mau ngambil harta kita dibolehkan, asalkan tidak menzolimi. Orang langsung wah iki hartamu iki milikku, motornya digawa langsung. Enggak. Namun harus lihat ini dia benar-benar butuh ataukah tidak. Namun kalau sebaliknya, jenengan yang utang, berarti harus disaur. Ya, walaupun sudah lama tetap disaur terus, kecuali kalau sudah diputihkan. Nanya dulu, Pak, niki utangnya masih butuh enggak? Kalau masih, disaur.
Kalau Bapak Simbo itu katakan wes lunas, ya berarti nggak usah deh sahur. Seperti itu. Wonten malih ngomong kok, Pak. Salat sunah niku dongane niku namung biasa kados wajib napa? Sami kali sholat wajib. Namun sholat sunnah sebenarnya bebas. Jenengan mau baca zikir bar sholat wajib ya sebenarnya nggak perlu. Yang penting bar sholat ya doa apa yang diinginkan itu yang disunahkan ketika selesai sholat sunnah. Jadi nggak mesti maca zikir kayak sholat wajib. Yang penting baca-bacaannya benar sama dengan sholat wajib, bukan masalah. Maca surat kulhu, maca surat al-falaq, an-nas, yang kayak sholat wajib ya bukan masalah. Saya itu pernah sholat Jumat itu nggak bisa masuk di keluar saya itu di luar itu hujan terus itu sama teman-teman saya itu sama pindah dibolehkan atau tidak di perantauan terus sholat Jumat dapatnya di luar kehujanan terus itu teman-teman saya itu pindah nggak jadi sholat Jumat berarti enggak itu dibolehkan di situ di perantauan apa buruh ya. Berapa hari Ya seminggu. Kalau seminggu baiknya nanti kalau keadaannya seperti tadi nggak mungkin sholat Jumat karena hujan, ganti kalian sholat zuhur. Sholat Jumat kalian rokaat, sholat zuhur sekawan rokaat. Karena keadaannya tadi mau sholat Jumat ya nggak memungkinkan hujan terus dan tempatnya cuma di luar. Berarti ganti sholat zuhur. Wonten malih Pak Arji monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kunci. Isuk wau ngantos menika wekdal. Matur nuwun. Lajeng ingkang perlu kita tanyakan yaitu tanyakan bahwa di dalam Al-Qur'an ada ayat sajadah. Andainya kami bertemu ayat sajadah di dalam Al-Qur'an, itu apa yang kami lakukan dan bagaimana untuk menyikapi ayat sajadah di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana hak waris Islam mengatur warisan terhadap anak-anaknya, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Kemudian itu yang kami sampaikan, barangkali apa yang kami tanyakan mungkin ini sangat penting buat kami bagi orang tua, seandainya nanti di dalam melaksanakan ataupun melakukan pembagian hak waris itu belum sesuai dengan tuntunan ajaran, mungkin mulai detik ini saat ini bisa kita umumkan ataupun bisa kita aktifkan di dalam kajian seperti itu. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ayat sajadah. Ayat sajadah itu ayat yang berisi perintah untuk sujud. Ayat yang berisi perintah untuk sujud. Misalnya di tengah-tengah surat Al-Insyiqaq, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Setelah ada yang baca ini, kalau dia mau baca Quran sendiri, disunahkan untuk sujud. Namanya sujud tilawah. Namanya sujud tilawah. Sekali sujud, hadap kiblat,
terus sujud, baca doa seperti sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Baca doa seperti itu. Terus dia bangkit lagi, baca kembali suratnya tadi. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un, dan seterusnya. Ada yang surat yang seperti tadi, yang ada ayat sajadahnya, kita temukan dalam sholat. Kita temukan dalam sholat. Jadi imam itu baca surat seperti biasa, Al-Fatihah. Terus dia baca surat Al-Insyiqaq misalnya. Lalu sampai di tengah-tengah wonten ayat sajadah. Maka ketika sampai wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, langsung imam sujud. Ini belum ganti rakaat loh. Ya, kalau contohnya gini. Ini. Ya, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Langsung sujud. Langsung kalau sudah baca tadi nggih, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Allahu akbar. Lanjut lagi bacaan ayat tadi. Balil ladzina kafaru yukadzibunallahu a'lamu bima yu'un, dan seterusnya. Kalau makmum manut pada imam, imamnya turun sujud tadi, makmum langsung Allahu akbar juga, gitu. Namun biasanya kalau jadi imam, kalau ingatkan jamaah, bapak-bapak, nanti rakaat pertama wonten sujud tilawah. Karena kalau nggak paham jadinya kayak gini, bukan bengong ini, malah parah. Dia kira mau ruku, mau ruku. Allahu akbar. Wah, imamnya wes sujud. Saya pas umroh kemarin itu jamaah Indonesia itu kayak gitu. Dia kira imamnya itu rukuknya terlalu cepat, jadi dia kejar itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus munggah meneh. Dia kejar imamnya. Orang ngerti loh ini. Makanya imam harus beritahu, karena ya kita ini nggak paham mana ayat sajadah mana bukan. Imam jangan tiba-tiba nanti wah turun sujud. Namun yang jelas jenengan sebagai makmum pokoknya manut pada imam. Kalau seandainya pas bacaan ayat sajadah itu kita tidak baca gimana? Contoh dari surat Al-Alaq itu ada yang sajadah. Tapi di ayat terakhir nih kok. Iya. Nah itu langsung rukuk, bukan masalah. Kalau seandainya tidak dibaca, Dibaca saja. Jenengan nggak sujud, nggak sujud tilawah nggak masalah, langsung ruku. Karena letak ayat Al-Alaq itu di surat di bagian terakhir, maka ganti dengan ruku itu sudah sama sebenarnya. Namun kalau tadi ini kan di tengah-tengah surat, ya tengah-tengah surat, maka langsung turun sujud. Sujudnya cuma sekali. Terus setelah itu bangkit lagi, Allahu Akbar, lanjut lagi imam lanjut maca surat, makmum lagi ikut naik. Karena pernah ada yang bilang juga, tanya, Ustadz saya itu tadi sholat subuhnya gitu 3 rakaat. Saya tanya dulu sama yang jamaah itu, sholat imamnya seperti apa? Wah tadi pas sholat langsung imamnya itu sujud. Terus berdiri lagi, imamnya ini salah, padahal yang salah ini sing ora paham. Ada yang parahnya tadi itu, dia kejar imamnya, jadi dia turun rokok, bangkit, terus sujud muneh. Wah, imamnya harus ngadep, imam sudah berdiri cepat sekali. Ya memang imam cuma sujud sekali kok. Ini makmum karena kurang ngaji ya seperti itu. Namun sekali lagi nih, kalau misalnya mau terapkan di Masjid Al-Hadi, jamaahnya
diterangkan dulu. Ini nanti pokoknya di rakaat pertama kula maca surat Al-Insyiqaq. Pokoknya manut kula sujud jenengan sujud. Karena tugas makmum itu manut kali imam. Ya, manut. Kecuali kalau imamnya salah, harusnya kali rakaat ditambah 3 rakaat. Wah, itu enggak diikuti. Ya, kalau imamnya berdiri ke rakaat ketiga sudah dibilang subhanallah subhanallah, imamnya terus ngadeg, jenengan jangan ikut, tetap tahiyat. Ya, tetap tahiyat. Tahiyat rampungkan sendiri, tinggalkan imamnya aja. Ngeyel soalnya. Kadang ada imam kayak gitu. Subhanallah. Wah, enggak turun-turun iki wis 3 rakaat ya. Paling salat subuh. Nggih. Jadi intinya tugas makmum itu manut pada imam. Adapun tadi tentang waris, misalnya punya anak. Kalau nggak punya anak itu gampang. Ya, nggak punya anak itu gampang. Namun yang jelas yang entuk waris, yang pasti dapat waris itu ada tiga golongan. Yang pertama suami istri. Istrinya meninggal, suaminya dapat. Yang kedua ayah ibu, bapak simbol, itu juga dapat. Yang ketiga anak-anak. Ini pasti dapat jatah waris. Ini namanya 3 golongan ini namanya ashabul furud. Pasti dapat jatah waris. Entah nanti ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 2/3. Kapan-kapan tak ngulang waris. Tapi harus isomatik ini. Orang isomatik ya nggak lulus. Ya. Ada aturan yang penting tadi, misalnya bapak simbok nggak ada. Terus ini suami meninggal, istrinya sudah meninggal lebih dulu. Sekarang cuma dia dan anak. Berarti cuma meninggalkan anak. Anaknya misalnya lanangnya siji, putrinya siji. Sing gampang dulu lah. Kan ibu-ibu rata-rata anaknya 2. Nggak ada yang anaknya 10. Ya, betul nonton lah. Kalau 10 tak tulis 10. Betul. Setunggal-setunggal gitu. Maka aturannya laki-laki dapat 2 kali jatah dari perempuan. Nih, jadi 2/1 berarti. Sing lanang itu 2, ya, sing wedok itu 1. Maka kalau anaknya 1-1, putranya 1, putrinya 1, berarti 2/1. Lanangnya dapat 2/3. Ya, yang wedok dapat 1/3. Hartanya 3 miliar, berarti laki-laki dapat 2 miliar, perempuan dapat 1 miliar. Gitu. Kenapa ibu-ibu dapat cuma separuh? Coba lihat ya. Kalau ibu-ibu itu dapat cuma dipakai sendiri, nggak mesti dia kasih ke suaminya. Namun kalau bapak-bapak, kalau bapak-bapak Pak Parji misalnya dapat, tanggungannya banyak. Istri dia tanggung, ya toh? Punya anak, ada anak yang belum nikah, dia tanggung. Ya, punya orang tuanya juga dia tanggung. Kalau ibu-ibu nggak dipakai untuk siapa-siapa, untuk diri sendiri. Jadi 1/3 tadi 1 miliar tadi di PDW wes sudah disimpan saja, selesai. Kalau anaknya tadi 1 laki-laki 2 perempuan, tetap 2/1. Berarti laki-laki tetap dapat 2 jatah, perempuan dapat 1. Berarti nanti laki-laki dapat setengah, perempuan masing-masing dapat 1/4. Orang protes toh, ini wis adil. Misalnya
peninggalan warisnya 10 juta. Tadi 3 anak nih, lanang 1. Ini nggak lihat mana yang paling tua, mana yang ya tabunnya itu siapa yang di situ, nggak lihat, nggak pakai tabun-tabun, sudah ini aturannya seperti ini. Jenengan tadi yang rawat orang tua sampai meninggal dunia, harap saja pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah banyak-banyak harap waris, kecuali lanang. Oke, tadi bandingannya berarti laki-laki dapat setengah, separuh, ya, perempuan dapat 1/4. Tadi 10 juta. Ya, sing lanang 5 juta. Terus sing wedok 2,5, 2,5. Itu. Enggak mandang kisung paling tua, enggak. Ya. Ini kan misalnya ini 1, 2 ini berarti ini anak saya ini Ruwaifi, 1 laki-laki toh. Nah, terus putrinya 2 toh. Enggak lihat Rumayso itu dapat lebih banyak enggak? Ruqayyah dapat lebih banyak enggak? Ya, dilihat yang tetap dapat banyak laki-laki. Jadi Ruwaifi yang dapat banyak besok. Kalau ada peninggalannya. Paham nggih? Jadi intinya laki-laki dapat 2 kali perempuan. Iki wis adil. Logikanya tadi, Pak Parji misalnya tanggungannya kan banyak. Kalau perempuan sudah dapat waris, itu urusanmu sendiri, nggak nanggung siapa-siapa. Dia nggak biayai suaminya, dia mau kasih ya terserah, nggak mau kasih juga nggak masalah. Untuk nafkahi anak-anaknya, suami yang punya kewajiban, bukan istri. Jadi anak perempuan. Jadi jatahnya sedikit namun dipakai sendiri loh. Kalau laki-laki entek semuanya, nanggung ini, nanggung ini, nanggung ini, nanggung ini. Gitu. Jadi bukan didung roto ini, dibagi separuh-separuh. 10 juta dibagi 5 juta, 5 juta, bukan. Seperti tadi aturannya. Itu baru adil. Paham nggih? Nah, nanti kalau mau ada yang mau hitung waris, nanti tak tunjukkan ini cara hitungnya seperti ini. Gampang sekali hitung waris kok. Karena kenapa gampang hitung waris? Orang Indonesia itu anaknya nggak banyak, istrinya gur siji tok. Kalau orang Arab, wah istrinya 4. Ya, dari anaknya istri pertama anaknya 10. Istri kedua anaknya 5, istri ketiga 10. Ya dia hitungnya susah. Gitu. Ya gur anak siji, ya ditinggal mati cuma anaknya sendiri, ya berarti anaknya dapat waris sendiri. Ya. Kalau 2, nah ini baru ada hitungannya. Kalau 3, wah ini ada hitungannya lagi. Gitu. Ya Mbak Som, mau hitung waris? Dan bisa hitung dari sekarang itu, iki jatahnya iki boleh. Namun pembagian waris itu asalnya setelah yang punya harta waris meninggal dunia, mati. Kalau sebelumnya dibagi, dilihat niatannya apa? Apakah ini karena kaitannya bapak akan meninggal? Kalau kaitannya bapak akan meninggal, berarti niatannya sudah waris. Kalau niatannya waris, harus ikut aturan ini. Beda kalau memberikan anak uang jajan. Ya, anak SMP dengan anak SD, walaupun beda laki-laki perempuan, uang jajannya sama? Beda. Beda loh? Beda. Yang ini yang SMP ini segini, yang SD ini lebih sedikit. Karena beda. Ini untuk uang jajan, bukan untuk bagi waris. Waris seperti tadi. Ya, mudah-mudahan memahami dan besok bisa diterapkan sesuai hukum waris. Insya Allah kalau ikut ini nggak banyak yang protes. Wong kita sudah terapkan, ini hukum Al-Quran, hukum hadis. Kalau semuanya satu keluarga ini semuanya paham, aman sekali setelah itu. Namun kalau wong siji saja yang orang ngaji, ini yang biasanya buat masalah.
protes terus, ngeyel terus. Padahal aturannya itu wis ngene lho. Makanya semuanya ngaji. Jadi kalau mau rembukan nggih, ini kepiye? Mau pakai hukum Islam apa mau bagi roto? Kalau setuju hukum Islam tadi hitungannya. Paham nggih? Ya ini kemauan untuk pengawasan malam hari ini. Mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi kita diparingi sehat, diparingi umur panjang, kita senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kita diberikan akhir hidup yang baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Untuk pekan depan wonten pengawasan takmir, jadi kosong dulu nggih. Terus pekan berikutnya baru nanti di Masjid Az-Zikra Ngampel. Ya nanti baru di Masjid Az-Zikra Ngampel. Satu lagi, ini saya sudah pesan kalian KUA, kantor urusan agama, itu masjidnya termasuk duren juga Pak Marji, nanti mau diarahkan kiblat. Sama yang kedua untuk pengurusan apa? Wakaf kalian IMB kayaknya. Tapi yang dekat ini nanti arah kiblatnya. Ya, arah kiblatnya. Jadi nanti Pak Galih dan KUA dan dari Kemenak Wonosari datang sini ngukur. Sebetulnya untuk rakyat dulu itu sudah digaris. Ini masih ada garis. Tapi kalau wakaf memang Betul. belum. Ya. Kenapa? Masih tanah pribadi. Masih tanah pribadi. Iya. Ini wakaf tuh. Iya memang Ya, Pak. itu loh, Pak. Tapi belum dapat surat. Urunan anu. Sementara saya pengen dulu. Oh, wakafnya ke PGAI dulu. Kami nanti melapor saja. Oke. Saya sudah kepada Mumpung Mas Darut lagi ngurus untuk IMB masjid, ini juga masjid Jami. memang betul. Iya. Belum. Kemudian nanti yang ngampel juga demikian, nanti kiblatnya ada yang untuk ini saya kemarin sudah pesan ditambah dengan wakafnya nggih. Kalian pengurusan IMB. Nggih ini kemauan kunci juga sama makir kalau mau. Ya namun yang besar dulu. Makir sudah. Kiblatnya saya ini. Kalau wakaf kayaknya enggak tanah pribadi ya. Nah, saya kunci berarti. Saya kunci ya. Kunci nanti wakaf nanti ingin diurus. Nggih ini kemauan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.